Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anak kelas 10 yang saya banggakan, pagi hari ini kita kembali mempelajari pelajaran Qawaidul Fiqhiyah, pertemuan yang ketiga. Semoga pertemuan pada kali hari ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, anak-anak bisa memahami dan akhirnya mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka halaman 5. Halaman 5 ya. Yang paling atas. Ini mau saya baca, nanti saya terangkan. Pertemuan kemarin dijelaskan bahwa tujuan daripada niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan adah, membedakan antara ibadah dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh seseorang yang bukan ibadah, yang sama. Ini untuk membedakannya tentu dengan niat. Nah, maka apabila ada ibadah yang tidak serupa dengan adat kebiasaan, maka tidak butuh niat. Contoh kemarin sudah ikhlas, terus ma'rifat kepada Allah, takut pada Allah, roja mengharap rahmat Allah dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk ibadah yang tidak ada kesamaan dengan adat, maka tidak butuh niat. Nah, sekarang nomor 5 disimak. Adapun anapun ninggalake kaya ninggalake riya, maksiat, ngani ngoyo lan liya-liyane iku ora butuh maring niat, sebab tanpa niat wis hasil tujuane yaiku ninggalake larangan. Lah ibadah itu ada kalanya melakukan perintah dan juga ada kalanya meninggalkan. Nah, sekarang ibadah yang berupa meninggalkan, contoh kita tidak boleh punya sifat yang namanya riya. Riya itu memamerkan, memperlihatkan amal atau ibadahnya, itu tidak boleh. Contoh lagi, maksiat yang lain banyak sekali, berbohong, berdusta, minum minuman keras, pergaulan bebas, maksiat, menganiaya dan lain-lainnya. Ibadah yang berupa meninggalkan, walhasil meninggalkan larangan Allah dan lain-lainnya, itu tidak butuh niat. Sebab tanpa niat pun asal orang itu tidak melakukan, maka hasil tujuan daripada meninggalkan larangan tersebut. Saya ulangi, ibadah yang berupa meninggalkan itu tidak butuh niat, sebab tujuan daripada ibadah itu meninggalkan. Tanpa niat asal sudah meninggalkan, maka hasil tujuan itu atau ibadah itu. Jadi adik-adik kalau tidak melakukan kemaksiatan itu sudah mendapat pahala tidak melakukan kemaksiatan. Ini ibadah yang berupa meninggalkan. Imam Haramain dawuh, sebab niat iku kang pantes didhisikake nanging tetep disunatake niat supaya hasil ganjaran ninggalake. Ya, menurut Imam Haramain, meskipun sah amal yang berupa meninggalkan tanpa diniati itu sah asal sudah ditinggalkan, tapi menurut Imam Haramain tetap disunnahkan niat agar hasil atau mendapatkan pahala. Setiap hari mungkin kamu, ya Allah, saya niat tidak akan melakukan kemaksiatan, kemungkaran, ini lah kamu sebut, ini kamu menurut Imam Haramain kamu dapat pahala meninggalkan semua kemaksiatan itu. Nomor 2, disyaratake nyatakake utawa nentokake niat ing dalam ibadah kang serupa kelawan liyane. Krana
dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dalam ibadah, saya ulangi, itu disyaratkan menentukan niat, menentukan niat dalam ibadah yang serupa dengan ibadah yang lain, sama-sama ibadah. Ini bukan ibadah dengan ada, sama-sama ibadah, tapi kedua ibadah ini ada kesamaan, ada keserupaan, maka disyaratkan untuk menyatakan, menentukan ibadah tersebut. Bab sabda Rasulullah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap individu, seseorang itu apa yang ia niatkan, itu sesuai apa yang ia niatkan. Contoh nih, kaya nentokake salat fardu zuhur utawa asar, sebab salat loro mau iku padha ing dalam bentuke lan ora bisa dihidake kejaba kelawan ditentokake. Contoh zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, tanpa ditentukan, dinyatakan zuhur, asar, maghrib. Contoh dalam niat, usolli fardhu zuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul isya'i. Nah ini menyatakan, menentukan zuhur, asar, isya. Ini keharusan di dalam sholat yang ada kesamaan dengan yang lain, sama-sama 4 rakaat. Lah tanpa dinyatakan ya sama, maka harus menyatakan sholat ibadah itu. Sebab ibadah loro mau ing dalam iku padha ing dalam bentuke lan ora bisa dibedakake kejaba kelawan nentokake. Semono uga ing dalam sholat riyaya loro, sholat sunnah kang ora mutlak kaya rawatib iku kudu ditentokake maring zuhur seumpamane lan qobliyah utawa ba'diyah. Jadi saya ulangi, yang ibadah fardu jelas antara zuhur, asar, maghrib yang sama-sama 4 rakaat. Sekarang yang 2 rakaat contoh yang sunnah, qobliyah zuhur, asar, qobliyah napa niku isya. Lah ini juga harus ditentukan. Sholli sunnatul zuhri qobliyatan lillahi ta'ala atau ba'diyatan lillahi ta'ala. Sama-sama 2 rakaat, cuma mengikuti mana? 2 rakaat yang mengikuti maghrib atau isya atau subuh dan sebagainya. Walhasil ini disyaratkan dalam ibadah yang ada keserupaan dengan yang lain, maka harus ditentukan, dinyatakan, maksudnya dijelaskan. Zuhur, asar, maghrib atau isya atau qobliyah atau ba'diyah. Dhabitun. Imam Asy-Syirazi yang dalam kitab Al-Muhadzab dawuh, kabeh panggonan kang butuh diniati fardu iku butuh nyatakake utawa ditentokake kejaba tayamum kanggo salat fardu. Saya ulangi, Imam Syirazi yang dalam kitab Muhadzab dawuh kabeh panggonan kang butuh diniati fardu iku butuh dinyatakake, ditentokake utawa ditentokake kejaba tayamum kanggo salat fardu. Maksudnya gini, setiap ibadah yang di situ butuh untuk meniat fardu, maka butuh juga dinyatakan. Contoh sholat zuhur, kamu sholat zuhur kan niat fardu, niat fardu itu wajib. Di usolli itu niat, fardon itu menyatakan zuhur, fardon itu untuk menentukan fardu, zuhuron menyatakan sholat zuhur. Jadi setiap ibadah yang butuh diniati fardu itu harus dinyatakan. Contoh dalam sholat, usolli fardhu zuhri, zuhur itu fardu, maka harus dinyatakan fardu dan dinyatakan zuhurnya. Asar, usolli fardhul asri. Nah, di dalam istilah ibadah itu ada 3 yang wajib. Saya ulangi, dalam sholat contoh 1 niat itu kalau dilafalkan usolli. 2 niyatul fardiyah,
nggih, fardhon. 3 ta'yin. Ta'yin itu menyatakan. Jadi yang wajib dalam sholat fardu itu 3. 1 qasdul fi'li atau niat usolli. 2 niatul fardiyah fardhon. 3 napa niku ta'yin menyatakan. Jadi usolli itu niat qasdul fi'li, fardhon niatul fardiyah, zuhri niku napa menyatakan napa zuhur. Jadi contoh kamu sholat zuhur cuma niat usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar sudah sah. Adapun lengkapnya itu sunnah nggih, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu sempurnanya niat, tapi yang wajib hanya 3, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri. Ini yang kamu perlu ketahui. Terus kecuali tayamum untuk sholat fardu. Dalam tayamum untuk melakukan sholat fardu tidak wajib, bahkan tidak boleh niat fardhon. Sebab napa? Tayamum itu sesuci yang pengganti, pengganti, maka tidak diniati napa? Tidak boleh menentukan fardu. Niat tayamum itu nawaitut tayammuma listibahati fardis sholah. Contohnya saya niat tayamum untuk agar diperbolehkannya melakukan sholat. Tidak boleh usolli fardot tayammumi ora kena, atau usolli tayammuma fardon lillahi ta'ala, tidak boleh. Jadi listibahati fardis sholah. Maksudnya tidak disyaratkan niat fardu, bahkan lamun niat tayamum kang fardu utawa fardune sesuci monggo ora sah. Bahkan dalam niat kalau kamu nyatakan fardu itu mah ndak sah. Nawaitu tayamum fardun lillahi ta'ala, malah ndak sah. Tadi jelas bahwa niat ibadah yang di situ butuh niat fardu, maka butuh juga ditentukan zuhur, asar, maghrib, contoh itu sholat. Lah kecuali dalam tayamum tidak usah, bahkan tidak boleh menyatakan fardhon. Qawaid utawi iki kuwono beberapa kaidah. Al-ula ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Perkara kang ora disyaratake nyebut kelawan ijmal, gemblengan itu ijmal global utawa perinci, iku yen ditentokake kok salah monggo ora apa-apa. Seulangi, perkara yang tidak disyaratkan menyebutkan dengan global ataupun dengan rinci, tidak ada syarat nih. Lah lalu ditentukan kok salah, maka tidak apa-apa. Artinya dalam melakukan ibadah tidak disyaratkan menyebutkan baik secara global atau secara rinci, terus ujuk-ujuk atau kemudian dinyatakan ternyata salah. Ini salah, maka tidak berdampak apa-apa. Furuknya, cabangnya ini. Niat sholat ing dalam Makkah, ing monggo dheweke ing dalam Mesir, monggo ora batal sholate, sebab nentokake panggonan iku ora disyaratake. Kamu contoh saja pergi haji di Mekah, setelah di Mekah kamu niat sholat di Mesir, ya tidak apa-apa. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblah, umpamanya ini. Sholli fardhu dhuhri fi Misra, saya sholat zuhur di Mesir, padahal saat itu kamu di Makkah, maka tidak apa-apa. Bab menyebutkan tempat ini tidak disyaratkan dalam dalam niat, ya, maka tidak berdampak apa-apa. Niat dadi imami Zaid, jebule kang dadi makmum Umar, monggo ora batal. Saya ulangi, niat dadi imami Zaid, jebule kang
dadi makmum Umar mengora batal sebab nentokake makmum iku ora disyaratake secara ijmal lan rinci. Jadi seorang makmum itu kan tidak disyaratkan menyebutkan makmumnya sebagai imam dalam niat, itu kan tidak disyaratkan menyebutkan makmumnya siapa. Nggih, disebut baik itu rinci ataupun ijmal. Maka kalau seandainya seorang imam niat jadi imam yang makmumnya Zaid, lu kok ternyata makmumnya Umar pamannya, ini tidak masalah, tidak masalah. Jadi seorang imam salah menyebutkan makmumnya siapa, ini tidak berdampak apa-apa, paham nggih? Nah, sampai ini pertemuan pagi ini, semoga anak-anak bisa memahami, dan saya mohon ini hanya sekilas saja, mohon dibaca ulang-ulang, dibaca, diangan-angan, insya Allah. Jadi ilmu itu tidak cukup kamu sekedar mendengarkan, tapi murojaah itu penting, memahami dengan ulang-ulang, insya Allah nanti kamu cepat bisa. Sekian, semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.